Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra dari Universitas Indraprasta PGRI, dan ini teman-teman saya Arif, dan yang ngerekam Ihsan. Pada kesempatan sore ini, saya dan teman-teman saya akan mewawancarai seorang narasumber untuk membahas penanggulangan bahaya narkoba menurut Islam. Sebelum masuk ke dalam topik, dipersilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nama Nur Hidayah, lahir di Tuban. Alhamdulillah saya udah di Jakarta kurang lebih 20 tahun. Dan di sini ini ada adik-adik kita mewawancarai tentang penyalahgunaan narkoba, yang bagaimana narkoba itu adalah suatu yang amat meresahkan, terlebih di kalangan untuk pemuda, ya. Adalah pemuda adalah penerus bangsa, yang mana kalau pemudanya rusak maka rusak bangsa ini. Silahkan ditanya. Langsung ke pertanyaan boleh ya, Bu? Silahkan. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana pandangan Islam terkait penggunaan dan penyalahgunaan narkoba? Narkoba, ya. Islam adalah suatu agama yang di situ lengkap menyangkut dengan segala macam masalahnya. Di sini tentang masalah narkoba yang begitu amat bahaya, maka di pemerintah kita amatlah memerangi narkoba, ya. Karena dari narkoba itu, ya, orang kalau udah terpapar narkoba pemikirannya tidak sehat lagi, karena akal yang sudah tidak sehat makanya tidak bisa berpikir. Maka kalau dalam Islam pun, kalau dalam mau mengerjakan sholat pun harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan waras pemikirannya. Jadi nggak boleh orang mabuk itu untuk mengerjakan sholat, karena dengan mengkonsumsi narkoba luar biasa bahayanya, karena nggak ada kesadarannya di situ. Jadi segala sesuatu bisa diperbuat dalam, karena nggak bisa memilah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga narkoba itu amatlah penting untuk diperhatikan oleh kaum muda, terlebih, ya, pemakainya di sini nggak mengenal usia, nggak mengenal kasta, karena begitu dahsyatnya pengaruh narkoba untuk kehidupan masyarakat. Sehingga dalam Islam pun, ya, ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Segala sesuatunya kalau dalam Islam, yang halal itu jelas, yang haram pun itu jelas, dan narkoba jelas diharamkan dalam Islam karena dia merusak pikiran. Again. Ya, dalam Islam berarti jelas narkoba itu haram, kan? Haram. Bagaimana agama Islam mengajarkan umatnya untuk melawan dan mencegah pencegahan penyalahgunaan narkoba? Diawali dari rumah tangga, dari keluarga, ya. Kalau karena ya, ibu itu al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah itu madrasah pertama, pendidik pertama bagi putra-putrinya, di mana kalau dalam rumah tangganya dididik dengan akidah, dengan akhlak yang benar, ya, dalam rumah tangganya nggak ada masalah, insya Allah anak kita maupun dimanapun dia mau sekolah, dia keluar bergaul dengan siapapun, kalau udah didasari dengan akidah yang kuat, Islam yang kuat, ya, insya Allah tidak akan mempergunakan narkoba. Intinya kita lindungi keluarga kita, anak keturunan kita dari bahaya narkoba, dari lingkungan rumah kita sendiri. Terkadang di rumah pun udah kita ajarkan sedemikian rupa akhlak perilaku yang baik, di luar bisa terpapar mungkin bisa dari lingkungan ataupun dengan teman-temannya, ya. Karena balik di situ lagi, kalau dia merasa bahwasanya segala sesuatunya diawasi oleh Allah, pasti dia tidak akan mengerjakan apa yang Allah larang, dan tidak akan mengerjakan apa yang Allah larang, dan selalu mengerjakan perintah Allah. Intinya di situ. Jadi Islam menanggulangi itu harus satu dengan akhlak yang baik, ya. Jadi ajarkan dari keluarganya. Kalau keluarganya benar, nggak broken home, insya Allah anak-anaknya nggak bakal
mendekati narkoba. Menurut saya seperti itu. Berarti yang utama itu dari keluarga. Di keluarga, kalau keluarganya beres ya, insya Allah dia tidak akan terpapar oleh lingkungan, walaupun toh lingkungan ataupun biasanya sangat sekali mewarnain ya. Iya. Kalau ada didasari akidah yang kuat, pengetahuan tentang Islam yang kuat, bahwasanya segala sesuatu yang dia perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dia tidak akan mempergunakan narkoba. Tadi untuk mencegah yang misalkan individu yang sudah terjerat langkah-langkah dalam Islam, upaya komunitas muslim itu bagaimana? Jadi kalau itu emang harus direhabilitasi ya, karena sebuah orang kalau kecanduan nggak segampang kita nyuruh jangan gitu, nggak kayak kita anak kecil, jangan ke situ nak, ntar di situ bahaya, kalau kamu nyemplung ke situ ntar kamu bahaya. Kalau orang narkoba beda seperti itu, karena akalnya udah nggak berpikir, karena akalnya udah nggak berfungsi, jadi nggak kapok sekali, ketangkep kedua kali juga nggak kapok. Karena apa? Karena ngerasa udah kecanduan, karena otaknya udah nggak bisa berpikir lagi, jadi dia ngikutin keindahan atau ngikutin sesaat gitu, yang dia ngerasa nyaman dengan itu, karena merasa punya permasalahan itu bisa teratasi kalau dia mengkonsumsi narkoba. Dia ngerasa seperti itu jalan keluarnya. Padahal kalau individu yang udah seperti itu sangat perlu ditolong gitu, dengan direhabilitasi, dukungan penuh dari keluarga. Intinya di situ balik lagi keluarga ya. Dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan support dari keluarganya. Tuh kalau menurut saya, kalau anak atau orang ngerasa nyaman di rumah, insya Allah dia tidak akan mengerjakan hal-hal yang merugikan orang lain, terlebih merugikan dirinya sendiri di luaran sana. Berarti peran keluarga amatlah penting di sini. Makanya dari tadi kutipan yang awal saya sampaikan, al-madrasatul ula, karena seorang ibu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anaknya ya. Di situ peran pentingnya seorang ibu dalam rumah tangga, dalam agama pun juga gitu. Kalau seorang istri itu adalah tiangnya negara ya, wanita adalah tiangnya negara, yaitu kalau wanitanya rusak pasti negaranya akan rusak, seperti itu. Makanya ya kita benahin dari yang terkecil, lingkup yang terkecil itu adalah lingkup rumah tangga. Jadi kalau dari rumah tangga kita udah aman, rumah tangga kita akan harmonis, insya Allah yang hidup dalam rumah tangga itu baik pasangan suami istri, anak-anaknya, insya Allah tidak akan menggunakan narkoba, karena narkoba itu adalah suatu pelarian ya. Karena narkoba itu dia pikir untuk menyelesaikan segala masalah, bukan menyelesaikan masalah yang ada tambah masalah gitu. Jadi dari penjelasan itu semoga kita dijauhkan dari narkoba, dari anak-anak bangsa kita dihindarkan dari berbagai macam gaya hidup yang negatif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk penonton-penonton semua. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي